Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prayudi Julianto dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Inovasi dan Ide Produk Baru bagi Keberhasilan Strategi Pemasaran. Di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi pemasaran. Menurut Philip Kotler, strategi pemasaran adalah pola pikir pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Strategi pemasaran berisi strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, baruan pemasaran, dan besarnya pengeluaran pemasaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran adalah rencana yang terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk tercapainya tujuan pemasaran untuk perusahaan. Menurut Philip Kotler, strategi pemasaran dapat dibagi menjadi 3 komponen, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Di sini saya ingin menjelaskan tentang segmentasi. Menurut Philip Kotler, segmenting yaitu mengidentifikasikan dan membentuk kelompok konsumen yang berbeda yang mungkin meminta produk. Pemasar harus menentukan segmen mana yang menawarkan peluang terbaik. Konsumen dapat dikelompokkan dan dilayani dalam berbagai cara berdasarkan faktor geografis, demografis, dan fisiografis dan perilaku. Ini deh. Berdasarkan geografis, segmentasi ini membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan kondisi geografik daerah, sehingga dalam mengambil keputusan untuk pemasaran betul-betul melihat wilayah yang akan menjadi target pemasaran produk kita. Berdasarkan demografis, segmentasi ini membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan umur, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, ras, dan lain-lain. Dalam segmen demografik merupakan dasar yang paling populer untuk membuat segmen kelompok pelanggan dalam bentuk produk tertentu. Berdasarkan psikografis, segmentasi membagi pembeli kelompok yang berbeda-beda berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Berdasarkan perilaku, segmentasi ini berdasarkan selera masyarakat terhadap jenis produk yang ditawarkan. Variabel perilaku membagi pasar atas dasar Otaibai dan mengacu pada kegiatan perilaku yang terjadi secara konkret. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Namira akan melanjutkan pembahasan teman saya, yaitu ada targeting. Menurut Philip Kotler, targeting adalah strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. Setelah melakukan segmentasi, perusahaan melakukan pemilihan segmen atau segmen-segmen yang akan dimasuki. Segmen inilah yang disebut dengan targeting. Dan dengan targeting ini berarti upaya menempatkan sumber daya perusahaan secara berdaya guna. Karena itu, targeting disebut dengan fitting strategi atau strategi ketepatan. Terakhir dalam strategi pemasaran ini yaitu ada positioning. Positioning adalah menanamkan sebuah persepsi, identitas, dan kepribadian di benak konsumen. Untuk itu, agar positioning kuat, maka perusahaan harus selalu konsisten dan tidak berubah. Karena persepsi, identitas, dan kepribadian yang terus berubah akan menimbulkan kebingungan di benak konsumen. Positioning yang efektif adalah dimulai dengan diferensiasi yang benar-benar mendiferensiasikan penawaran pasar perusahaan sehingga perusahaan dapat memberikan nilai lebih kepada konsumen. Setelah perusahaan memilih posisi yang diinginkan, perusahaan harus mengambil langkah yang kuat untuk menghantarkan dan menyampaikan posisi itu kepada konsumen sasaran. Seluruh program pemasaran perusahaan harus mendukung strategi positioning yang dipilih. Menurut Kotler, dalam menentukan positioning ada 4 tahap, yaitu yang pertama menentukan konsumen, yang kedua mengapa konsumen memilih produk atau perusahaan tersebut, yang ketiga melakukan promosi sesuai dengan segmennya, yang terakhir ada produksi produk sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, pembahasan selanjutnya ialah mengenai inovasi. Menurut Skamter, inovasi adalah mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi. Dengan inovasi, maka seseorang dapat menambahkan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, pemasaran sistem, pengiriman, dan kebijakan, tidak hanya bagi perusahaan, tapi juga stakeholder dan masyarakat.
Sementara itu, pengertian lain terkait inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasaan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Dari definisi-definisi tersebut dapat dijabarkan beberapa kata kunci terkait inovasi. Yang pertama ialah baru. Dalam inovasi dapat diartikan sesuatu yang berbeda atau yang belum ada, dimengerti, diterima atau dilakukan oleh penerima inovasi. Sifat baru di sini bersifat kualitatif, di mana tergantung bagaimana penerima atau konsumen menerima produk tersebut mengenai inovasi tersebut, apakah baru atau tidak menurut mereka. Selanjutnya ada kesengajaan, bahwa inovasi yang dilakukan tersebut secara sengaja dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir ada terprogram, inovasi dirancang dan disusun secara sistematis dan terstruktur dengan tujuan yang jelas. Lemahnya struktur pendukung, kurangnya proses konsultatif, kurangnya pendekatan secara holistik, serta tidak adanya evaluasi dan perbaikan akan merusak proses penerapan inovasi. Terprogram dalam hal ini berkaitan tentang struktur kepengurusannya terkait kegiatan-kegiatan tujuan serta pembiayaannya. Pembahasan selanjutnya ialah ide produk. Produk dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Dalam hal ini dimanfaatkan, dikonsumsi, atau dinikmati. Perkembangan produk baru adalah suatu proses dari pencarian ide-ide untuk barang-barang dan pelayanan-pelayanan baru dan mengubahnya menjadi tambahan lini produk yang berhasil secara komersil, menurut Drymple dan Parsons tahun 2000. Adapun menurut Kotler dan Armstrong, mengatakan bahwa pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasikan ke segmen pasar yang sekarang. Dari beberapa definisi yang disebutkan, dapat dikatakan ide produk ialah perkembangan produk. Ide produk atau perkembangan produk dapat pula dikategorikan sebagai sebuah inovasi, tetapi hal tersebut tidak mutlak. Dikatakan sebagai inovasi karena pada definisinya inovasi merupakan perkembangan produk yang sudah ada, sedangkan ide produk bisa saja merupakan produk baru atau belum ada sebelumnya. Hal ini dapat dikatakan sebagai ide produk baru. Melanjutkan pembahasan ialah mengenai inovasi terhadap strategi pemasaran. Dalam kehidupan, suatu inovasi pada diri bertujuan untuk membuat manusia memiliki kualitas yang meningkat sehingga memiliki banyak sekali kemampuan baru yang sebelumnya tidak dimiliki. Begitu pula pada sebuah produk, ada tujuan tertentu yang ingin dicapai ketika melakukan inovasi pada produk tersebut. Beberapa tujuan melakukan inovasi pada sebuah produk antara lain ialah: yang pertama, meningkatkan kualitas; yang kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan; yang ketiga, menciptakan pasar baru di tengah masyarakat; yang keempat, mengembangkan serta mengaplikasikan pengetahuan; yang kelima, mengganti produk atau layanan; dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi produk. Selanjutnya, pemilik usaha dituntut untuk melakukan inovasi pada produk-produknya. Hal ini karena inovasi pada barang dapat berfungsi sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menarik semakin banyak pelanggan. Inovasi yang diterapkan pada sebuah produk dapat menarik minat masyarakat untuk mencoba menggunakan barang tersebut. Inovasi juga berfungsi agar pemilik usaha tidak tergulung oleh arus perkembangan yang ada saat ini. Perkembangan zaman akan menuntut pemilik usaha untuk terus berinovasi sehingga dapat terus bertahan. Menurut Arihan Dojo yang merupakan seorang bisnis coach, mengatakan bahwa salah satu cara meningkatkan pendapatan usaha adalah dengan melakukan inovasi. Namun ternyata tidak semua inovasi bisa sukses di pasaran. Dari pernyataannya tersebut, perusahaan atau pengusaha harus memiliki strategi yang kuat dalam berinovasi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar inovasi sukses di pasaran. Yang pertama, survei kebutuhan dari calon pelanggan. Sebelum membuat suatu produk, pastikan sudah melakukan survei dengan turun ke lapangan. Untuk memahami kebutuhan target konsumen, lakukan pertanyaan sebanyak mungkin sampai menemukan kesimpulan tentang apa yang sesungguhnya dibutuhkan target konsumen. Yang kedua ialah tes produk kepada calon pelanggan. Setelah mengetahui permasalahan utama konsumen, perusahaan atau pengusaha harus mencari solusi atau ide mengatasi permasalahan konsumen. Lalu buatlah contoh produk atau purwarupa yang diharapkan untuk menjawab kebutuhan konsumen. Pamerkan contoh produk tersebut kepada beberapa target konsumen, mintalah banyak masukan dari mereka sampai target konsumen menyatakan bahwa produk yang kalian miliki atau kalian ciptakan bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Yang ketiga ialah kembangkan produk sesuai dengan masukan dari calon pelanggan. Apabila contoh produk yang diberikan perusahaan belum memenuhi dan sesuai dengan harapan calon pelanggan, serta masih banyak masukan yang diberikan terhadap produk, sebaiknya produk tersebut perlu dikembangkan lagi hingga pelanggan menyatakan bahwa produk sudah sesuai dengan kebutuhan yang mereka harapkan. Keempat ialah dengan melakukan strategi pemasaran ke target pasar yang tepat. Strategi pemasaran merupakan hal yang penting dan harus dilakukan ketika menjalankan suatu usaha. Sebelum menjalankan strategi pemasaran, sebaiknya pertama kali yang harus dilakukan adalah menentukan konsep pemasaran yang efektif dalam menjual produk. Konsistensi perlu dalam strategi pemasaran. Konsistensi yang dimaksud adalah apakah sebagai pemilik produk menginginkan pemasaran produk melalui saluran offline seperti pemberian brosur, reklame, dan lain-lain, atau pemasaran produk secara offline melalui perantara media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan masih banyak lagi. Hal ini perlu disesuaikan dengan target konsumen yang Anda inginkan. Terakhir ialah evaluasi hasil penjualan dan melakukan perbaikan-perbaikan. Setelah produk dipasarkan, sukses atau gagal, segeralah melakukan evaluasi kepada konsumen, apa saja yang perlu ditingkatkan agar penjual semakin berhasil. Jika produk sukses, biasanya akan muncul pesaing-pesaing yang perlahan-lahan akan menggerus penjualan. Jika produk yang dimiliki gagal, dengan melakukan evaluasi setidaknya dapat mengurangi resiko kegagalan. Jadi, lakukan evaluasi untuk inovasi produk tiada henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Pada bagian C, ide produk terhadap strategi pemasaran. Pengembangan produk baru tidak terlepas dari biaya, ketidakpastian, dan kegagalan. Menurut Cooper, mayoritas program pengembangan produk gagal mencapai pasar sasaran dari produk baru yang benar-benar bisa mencapai pasar. Sekitar 35% diantaranya mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, oleh perusahaan membutuhkan proses dan alat analisis yang cermat dan andal dalam rangka pengembangan produk baru. Konsep produk baru terdiri dari dua perspektif, yaitu pertama, baru bagi pasar, yang mengandung arti belum ada perusahaan yang memproduksi atau memasarkan produk tersebut sebelumnya. Dan yang kedua, baru bagi perusahaan bersangkutan, artinya perusahaan-perusahaan lain sudah membayarkan produk tersebut, tetapi perusahaan bersangkutan belum memasarkannya. Secara garis besar, aktivitas pengembangan produk baru bisa menghasilkan 6 macam tipe produk baru. Yang pertama, produk baru bagi dunia, yaitu produk-produk yang menciptakan pasar yang sama sekali baru dan membentuk siklus hidup yang produk yang baru. Yang kedua, lini produk baru, yaitu produk-produk yang baru bagi perusahaan namun diluncurkan bagi pasar yang telah ada. Yang ketiga, perluasan lini, yaitu produk baru yang memungkinkan perusahaan memperluas pasar yang dilayani dengan menawarkan manfaat yang berbeda. Yang keempat, penyempurnaan produk yang telah ada, yaitu perusahaan-perusahaan yang biasanya dirancang untuk menggantikan penawaran produk yang telah ada. Yang keenam, repositioning, yaitu pengembangan teknis yang memungkinkan suatu produk menawarkan aplikasi baru dan melayani kebutuhan yang baru. Dan pengurangan biaya atau cost reduction, yaitu versi dari produk yang telah ada dapat memberikan kinerja yang setara pada tingkat yang harga yang lebih murah. Sebagian besar pelaku usaha pastinya berusaha untuk menciptakan produk baru yang belum pernah ada sebelumnya. Strategi ini memang cukup efektif, sehingga produk yang diciptakan memiliki daya saing yang cukup kuat dan mampu bertahan di tengah padatnya persaingan pasar. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam menciptakan produk baru. Pertama, produk unik dan menarik. Sebagian besar pelaku usaha pastinya berusaha untuk menciptakan produk yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Strategi ini memang cukup efektif, sehingga produk yang diciptakan memiliki daya saing yang cukup kuat dan mampu bertahan di tengah padatnya persaingan pasar. Yang kedua, memanfaatkan teknologi modern inovasi produk.
Strategi inovasi yang juga bisa dijalankan dengan memanfaatkan bantuan teknologi modern dalam setiap proses produksi maupun operasional usaha. Dengan begitu, bisa lebih produktif, memiliki daya saing produk yang lebih tinggi, serta bisa lebih teliti untuk mengurangi risiko kesalahan kerja yang disebabkan oleh human error. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Untuk menciptakan produk yang inovatif, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih berkompeten dan memiliki kreativitas yang cukup tinggi. Karena sebelum merencanakan suatu inovasi, penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan sesuai dengan perkembangan perusahaan. Sebab tanpa tangan-tangan kreatif, mustahil sebuah produk inovatif bisa tercipta. Dan yang terakhir, meningkatkan pelayanan. Di samping strategi inovasi dengan menciptakan sebuah produk, juga bisa menawarkan pelayanan khusus bagi konsumen. Misalnya, melayani pemesanan secara online, memberikan layanan delivery order, serta financial goals. Tekanan untuk mencapai tujuan keuangan seperti laba, pangsa pasar, penerimaan, kebutuhan investasi, dan lain-lain menjadi pendorong dilakukannya pengembangan produk baru. Yang kedua, sales and market share growth. Pertumbuhan penjualan merupakan tujuan penting bagi setiap perusahaan. Begitu juga dengan kekuatan yang dimiliki pasar melalui pangsa pasar yang telah ada juga merupakan suatu pendorong dilakukannya pertumbuhan penjualan. Yang ketiga, competitive action. Motivasi untuk bersaing merupakan salah satu pendorong perusahaan memikirkan produk baru sehingga memiliki kekuatan dan perbedaan di pasar. Yang keempat, life cycle. Setiap produk yang ditawarkan sekarang oleh perusahaan memiliki keterbatasan di dalam waktu pemasarannya. Mereka memiliki batasan waktu sebelum produk tersebut mengalami penurunan dalam penjualan karena beralihnya konsumen pada produk yang lain. Untuk menjaga hal tersebut, diperlukan juga pengembangan produk baru. Yang kelima, teknologi. Berkembangnya teknologi memungkinkan orang untuk menawarkan sesuatu yang lebih baik dari penawarannya sekarang, sehingga akan melahirkan produk baru bagi perusahaan maupun pesaing. Dan yang keenam, regulasi. Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah akan memberikan batasan-batasan tertentu pada produk yang telah ada, sehingga diperlakukan suatu sekarang oleh perusahaan memiliki keterbatasan di dalam waktu pemasarannya. Mereka memiliki batasan waktu sebelum produk tersebut mengalami penurunan dalam penjualan karena beralihnya konsumen pada produk yang lain. Untuk menjaga hal tersebut, diperlukan juga pengembangan produk baru. Yang kelima, teknologi. Berkembangnya teknologi memungkinkan orang untuk menawarkan sesuatu yang lebih baik dari penawarannya sekarang, sehingga akan melahirkan produk baru bagi perusahaan maupun pesaing. Dan yang keenam, regulasi. Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah akan memberikan batasan-batasan tertentu pada produk yang telah ada, sehingga diperlakukan suatu produk baru agar tidak dikenai aturan-aturan tersebut. Kebutuhan mesin yang tidak mencemari udara merupakan salah satu regulasi yang mendorong munculnya produk baru. Yang ketujuh, material cost and availability. Biaya yang meningkatkan untuk bahan baku tertentu mendorong perusahaan mencari alternatif lain sehingga akan mendorong lahirnya produk baru. Begitu juga halnya dengan keterbatasan bahan baku yang juga mendorong perusahaan untuk mencari bahan baku pengganti. Dan yang terakhir, invention. Penemuan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengembangan juga mendorong lahirnya produk baru. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.